apakah dia seorang manusia yang bisa, ya, yang kemahatauannya sejak dia menjadi manusia, ya, sejak dia menjadi manusia ia memiliki kemahatauan omniscience yang tidak mungkin dapat dimiliki oleh manusia manapun. Ia mengetahui hati manusia, ya, dia mengetahui hati manusia. Ada sekarang orang-orang yang mencoba untuk menerawang hati manusia, tapi itu hanya tebak-tebakan gambar aja, ya. Kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar yang penting saya sudah ngomong, gitu kan, begitu. Nah, apakah sebentar, ya, oke, apakah Allah seperti itu? Apakah manusia Yesus, Anda mengatakan dia hanya manusia biasa dengan sesuatu yang besar yang diberikan Allah? Bahkan ketika malaikat-malaikat datang melayani dia, siapakah manusia yang Allah harus datang, malaikat-malaikatnya datang melayani dia? Dan yang selanjutnya, apakah ada manusia yang sehebat dia? Orang yang sudah mati selama 4 hari itu bisa bangkit, ya toh? Ada orang yang sudah mau dibawa di kuburan bisa bangkit. Adakah mujizat kalau dia hanya manusia biasa loh, ya? Mengapa dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Oke, dan bagaimana Allah di dalam wahyu menubuatkan tentang Yesus, atau mungkin Anda pahami bagaimana dia adalah manusia biasa. Kalau nanti Anda juga, Mican juga percaya bahwa dia akan datang kembali untuk menjadi hakim, manusia seperti apa manusia seperti itu? Apakah kemudian Anda terus menyematkan bahwa dia hanyalah manusia biasa, kalau dengan apa yang telah diberitahukan oleh kitab suci saya dan kitab suci Anda tentang kehebatan orang ini, tentang kespesifikan orang ini, ya, tentang kedahsyatan orang ini? Bagaimana mungkin, betapa bodohnya betapa bodohnya saya kalau tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan itu sendiri. Bukan Yesus yang datang, bukan Yesus yang hidup di tahun pertama sampai tahun 3,5, tetapi Yesus yang sudah naik, sudah kembali lagi ke sorga. Begitu, silakan Mican. Kalau jauh berkata, di mana di dalam suratnya yang pertama, di dalam suratnya yang pertama, Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah terhadap guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat. Mereka akan datang kepadamu menyamar seperti domba. Yohanes pertama ayat berapa? Ya, berbicara tentang Nabi Yohanes, ya, kan tadi bilang Yohanes pertama ayat berapa? Surat pertama. Ya, Yohanes surat pertama ayat berapa, Bang? Ayo, Mican. Di dalam, bentar ya. Bentar dulu. Sambil cari saya sebentar ya, sebentar saja, kurang dari 1 menit. Boleh, silakan. Ke toilet. Ke toilet dulu. Ntar ya, sabar teman-teman nih, ya. Gas dikit-dikit aja.
Ya, silakan Michan, giliran Anda. Sebelum ke surat Yohanes yang pertama yang Yesus mengatakan, anak-anakku telah tiba saatnya, sekarang telah datang banyak antikristus. Ya, kita ke Matius dulu. Di dalam Matius 7 dari mulai ayat ke-15 dikatakanlah di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang buas. Yesus juga mengatakan, mereka berasal dari antara kita tetapi bukan bagian daripada kita, karena jika mereka bagian daripada kita, mereka akan selalu bersama-sama dengan kita. Yesus juga mengatakan bahwa waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba tetapi di dalamnya adalah serigala yang rakus. Jadi kalau buat saya tidak heran pada saat ada pengajaran yang di luar pengajaran Yesus. Contohnya tadi tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan Yesus, ini adalah pengajaran daripada Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat ke-9, bahwa di sana dinyatakan bahwa Kristus yang sebagai manusia harus mati kemudian bangkit kembali supaya jadi Tuhan. Seperti itu. Kemudian katanya diangkat ke sorga. Padahal di sana di dalam original teks dikatakan uranon. Uranon bukan sorga tetapi langit. Nah, artinya di situ diangkat ke langit. Bahkan ada lagi tadi dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah pertanyaan saya, apakah abang Tuama ini paham nggak dengan makna yang disampaikan oleh Yesua, bahwa Yesua pada saat menyampaikan pengajarannya selalu menggunakan kalimat-kalimat alegori, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini bukan artinya tahta Bapa di sebelahnya ada kursi Yesus, bukan berarti seperti itu. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa ini tentang dia seorang yang dipercaya oleh Bapa sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Ya, apalagi kalau kita buka di dalam Yohanes 17 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat ke-26, itu sudah sangat jelas sekali. Di ayat pertama saja Yesus berdoa kepada Bapa. Pada saat Yesus ketakutan bahwa kematiannya sudah dirasa semakin dekat, pada saat Yesua ada di Taman Getsemani, di mana keringatnya sudah mulai mengalir seperti butiran darah, apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa kepada Bapaknya juga. Bagaimana cara Yesus berdoa? Dia maju satu lemparan batu, kemudian bersujud dan berdoa. Lalu Yesus menyampaikan kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki, bukan seperti apa yang ku kehendaki. Seperti itu. Jadi Yesus menyerahkan segala sesuatu, apa yang menjadi keresahan, kesesakan, ketakutannya hanya kepada Bapa. Yesus tidak bisa dia berbuat sesuatu atas dirinya sendiri. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 5. Oke, kita baca Bang. Dari mulai ayat ke-30 deh ya, Yohanes 5 ayat ke-30. Supaya kita tidak terlalu panjang bacanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi pada saat Yesus menjadi hakim yang adil untuk ke-12 suku Israel, yang nanti Yesus akan menyediakan tempat di sorga untuk murid-muridnya yang 12 orang, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70. Bukan kalian yang memilihku, tapi aku yang memilih. Bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian 12 orang dari muridku. Kelak Yesus akan menyediakan tempat di sorga kepada ke-12 muridnya ini untuk menjadi hakim yang adil bagi ke-12 suku Israel. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ayat ke-31-nya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar, kata Yesus. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan.
Ia adalah pelita terang yang menyala dan bercahaya. Ini berbicara tentang Yohanes. Dia adalah pelita terang yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada ini. Ayat ke-34. Tetapi aku tidak ayat ke-35. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika pelita cahayanya itu saja. Ini yang berbicara ini adalah Yesus berbicara kepada Yohanes, seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbicara tentang terang. Siapa yang memberikan kesaksian tentang terang? Dia adalah Yohanes Sang Pembaptis. Kita lanjut lagi di ayat ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, kata Yesus nih. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang kamu tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat dari orang lain dan yang tidak mencari hormat dari yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab dia menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada yang kukatakan? Ini jelas bang ini. Makanya kenapa di dalam Bible ada kebenaran perkataan Yesus yang datangnya dari Bapa, sesuai yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus ini adalah sang penyampai risalah. Sang penyampai risalah dari siapa? Dari Bapa. Karena Yesus memuliakan Bapa, maka dia mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-4. Begitu loh bang. Sang penyampai risalah dari siapa? Dari Bapa. Silakan. Maaf ya. Ya Sar, kok saya tidak menaikkan orang, tapi kenapa ya kok akun saya tak bisa saya kontrol ya? Ada moderator kali. Abang punya moderator nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana cara melihat moderator itu ya. Tapi biasanya itu yang menaikkan moderator. Kalau abang tidak bisa mengendalikan akun, artinya ada moderator bang. Itu moderatornya bisa dihapus kok. Ada di bawah pengaturan, ada pengaturan di bawah. Nanti lihat moderator siapa saja, dihapus aja moderatornya. Oke. Tapi karena sudah terlanjur nair Sarham Panim ini mungkin bisa ya. Silakan Sarham Panim sambil saya utak-atik dulu ya. Silakan ya. Bang Sarham Panin. Shalom Tuama. Iya, shalom Bapak. Iya. Jadi saya baru masuk, terus yang Mbak Mican yang bernarasi, tapi Tuama cuman diam enggak? Itu ada narasi liar juga sebenarnya. Iya Bapak, saya suka mendengar, dan kalaupun saya bicara dia harus mendengar begitu, dan itu sudah terjalin baik. Tapi makanya Bapak bicara sekarang, Mican tidak akan memotongnya. Silakan Bapak. Oke, saya juga tadi. Tapi Mbak Mican sudah selesai ya? Sudah. Silakan dua arah. Nanti dua arah. Jangan dua arah, Mbak Mican, tidak boleh dua arah. Ya, bergantian. Biarkan. Aduh, gimana?
gimana ini? Naik semua ini gimana ya? Saya bingung ya. Belum. Nggak apa-apa, mohon ya, diturunkan aja host moderator itu ya. biasanya. Mohon ya, boleh ada di ruang ini, tapi mohon tidak trafficnya saya yang atur ya, supaya jangan terjadi seperti tadi saya yang keluar, saya punya room saya yang keluar karena trafficnya sudah tak terkontrol. Terima kasih yang sudah naik, moderator juga terima kasih, mungkin sudah menaikkan, mungkin ada maksud baik, tapi mohon yang naik tidak trafficnya saya yang atur supaya tidak terjadi kekacauan, akhirnya edukasi kita nggak nyampe ke para viewers. Begitu, silakan lanjut Pak Sarhan Panim, ini bagian Anda sampai Anda selesai, silakan. Oke, saya tadi nyimak, tapi mungkin ada narasi awal dari dialog dari Bang Tuama dengan Michan, tapi saya cuma dengar narasi dari Mbak Michan. Jadi banyak sih pertanyaan juga mengenai narasi-narasi tadi, pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan teologi, jadi kristologi juga nggak seperti itu. Jadi saya harap juga Tuama juga menyimak dengan benar dan menyimak poin-poin apa yang disampaikan oleh Micha, dan untuk jadi referensi apa pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat mendasar dan selalu terulang-ulang mengenai pertanyaan itu yang belum sempat terjawab, sering tidak dijawab tuntas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang bagus untuk kita berapologia. Jadi saya harap hanya itu aja untuk dicatat dan dipertanggungjawabkan secara benar oleh atau teologis itu. Cuman itu aja, Tuama. Sama-sama Tuama ini sama Minasa juga. Silakan yang lain. Terima kasih atas kesempatan tadi. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Sarpanin dari Sulawesi juga ya. Iya. Baik, ini ada Bang Titan, silakan Bang Titan. Shalom. Ya, shalom. Jadi, Bang Titan. Temanya apa ini, Bos? Tema kita ini yang membahas Alkitab saja. Membahas Alkitab, nggak membahas Islam juga? Ya, untuk sementara Alkitab dulu Bang. Menanyakan. Ya. Oh. Ya, jadi kalau membahas Alkitab ya luas ya. Jadi kita tema apa dulu, ketuhanan Yesus atau bagaimana ini? Tentang ketuhanan Yesus. Tadi Ibu Mbak Michan sudah mengatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan, bukan Tuhan, dan dia hanyalah manusia biasa, utusan Tuhan. Dan Ibu Michan mengatakan bahwa Pauluslah yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus, dan Pauluslah yang kemudian mungkin dari pemahaman saya membranding bahwa Yesus itu jadi Tuhan gitu. Dan Yesus menjadi hakim hanya bagi suku Israel. Kira-kira itu beberapa pembahasan yang saya bicarakan dengan Ibu Michan tadi. Silakan Pak untuk menanggapi Pak Titan. Ya, saya menanggapi Tuhan dulu ya. Jadi kalau Yesus diangkat Tuhan oleh Paulus itu sangat salah. Karena Yesus adalah yang layak disembah karena sudah dibuatkan dari jauh-jauh sebelum hari, karena Allah sudah berkata bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang menjadi juru selamat dunia, aku akan mengutus. Berarti dikatakan di Keluaran 3 ya, di situ dikatakan ayat 15, saya baca ya, ayat 14, mulai dari 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, yang ada dan yang akan datang. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Di situ ada arti mengutus. Artinya ini nubuatan untuk kedatangan Yesus, sang firman itu. Jadi sang Bapa itu mempunyai firman. Firman itu apa? Logos. Di dalam Logos itu apa? Berapa Bang? Keluaran 3 ayat 14.
ya sampai 15. Jadi dikatakan jelas bahwa aku telah mengutus aku kepadamu. Itu Bapa yang mengatakan. Ayat 15 selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, bagaimana kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku selamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hanya itulah Allah memperkenalkan diri kepada orang bangsa Israel. Maka itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Musa telah menulis tentang aku. Itu di Yohanes ya, sebentar ya. Ya. Jadi itu di kitab Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Itu perkataan Yesus kepada murid bahwa nubuatan yang ditulis oleh Musa itu tentang Yesus. Maka itu Yesus berkata kembali kepada murid-muridnya di Yohanes 5 bahwa Musa menulis tentang aku. Nah, apa yang ditulis? Yaitu akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu Tuhan Yesus perkatakan di Matius 22. Sabar ya, kita buka atau open camera aja saya. Sebentar ya. Nih. Ya, boleh nanti saya perbesar. Saya. Mohon yang jadi moderator saya tidak tambah-tambah lagi ya, mohon ya. Ini hanya dengan Ibu Michan saja sama Bapak Titan ya. Siapa udah turun ya? Si Efraim tadi? Pak, ya sudah turun sendiri Pak, turun sendiri. Oh, jadi ini ya, jadi harus jelas. Coba saya ambil. Nih, ini perkataan Yesus ya kepada murid-muridnya. Nih, sabar ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci, karena kebangkitan tidak ada kawin dan mengawinkan. Itu perkataan Yesus. Terus dia lanjut, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini perkataan Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Diulangi di zaman tulisan Musa, bagaimana Musa menulis tentang dia, bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia sang firman. Sekali lagi untuk Michan, Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Daging itu apa? Ya, Yesus Kristus sendiri, Yohanes 1 ayat 14. Maka itu kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, karena firman itu keluar dari Bapa, keluar dari Allah. Itu di Yohanes 6 ayat 32. Yohanes 8 ayat 23, aku datang dari sorga, aku datang dari atas. Bahkan ayat 35 dikatakan, saya buka aja ya, langsung aja ya. Nih. Yohanes 8, sebentar. Ayat 42. Nih, kasih kepada mereka, ya, aku datang dari Allah. Aku datang dari Allah. Bahkan dikatakan ayat 23, dikatakan di sini bahwa ya, nih, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, dan aku bukan dari dunia ini. Ini perkataan Yesus sendiri bahwa dia datang dari Allah. Artinya dia benar utusan, tapi utusan apa dulu? Karena dia utusan yang datang dari sorga, yang datang dari Allah. Artinya nubuatan yang di zaman kitab Musa digenapi di perjanjian baru. Artinya juga di kitab Yesaya, bagaimana Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang Yesus ya. Yesaya 11 ayat Yesaya 42 saya baca ya. Jadi nanti saya ceritakan kenapa dia Tuhan dikatakan. Sebentar, Yesaya 42 nih, Yesaya 43 ayat 3. Sebentar, ini agak kalau menjabarkan tentang Yesus memang panjang ya, nggak cukup satu hari ya.
Tapi gantian ya Pak, jangan terlalu banyak dulu biar aku enak nanggepinnya, biar nggak lupa. Iya Bu, iya baik. 2 menit lagi Pak Titan, silakan. Perhatikan ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ini kata juru selamat. Tuhan sudah Nabi Yesaya sudah menubuatkan, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan sebagai gantimu. Artinya Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada juru selamat yang akan menebus engkau. Maka itu dikatakan ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa manusia ini? Yaitu Yesus sendiri. Artinya firman yang menjadi manusia yang menggantikan, ya, karena kita adalah manusia berdosa. Dikatakan di Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa, bahkan Roma 3 itu upah dosa adalah maut. Maka Allah sendirilah sebagai juru selamat dan menggantikan manusia untuk dosa-dosa manusia yang seperti saya ini orang yang berdosa. Jadi Allah sendirilah juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Jadi maka itu dikatakan waktu sudah dinubuatkan, maka itu di Matius dikatakan orang Majus datang menyembah karena dia tahu bahwa nubuatan ini kepada Yesus, ya. Datang sujud menyembah. Sebelum lahir pun orang-orang Majus datang. Nih, Matius 2 ayat 1 ya. Nih, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi baru dilahirkan? Kami telah melihat bintang timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus mengerti tentang nubuatan itu. Sewaktu Yesus dilahirkan, mereka mencari kemana sang juru selamat kita. Kami mau datang untuk menyembah dia. Ya, oke. Baik, bahkan Pak dikatakan Titan, waktu di Lukas sudah selesai. Supaya tidak terlalu panjang. Ya. Mbak Mican, biarkan saya ngatur ya. Satu lagi, Lukas 2, satu lagi. Lukas 2, kita Lukas atur 2 ya. menit ya. Boleh nggak ya? Lagi ya. 2 menit ya, sebentar. Lukas 2 ya, terlalu pendek 2 menit. Tadi 5 menit kayaknya. Oh, 5 menit. Jadi, baik, 5 menit. Sebentar Ibu Mican 5 menit. Oke, saya atur jam ya. Silakan Pak Titan, selesaikan aja dulu itu baru kita ini. Ya. Jadi jangan bilang kalau Tuhan itu hanya Paulus yang ucapkan. Ini malaikat sendiri ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, dia lahir di kota Daud. Juru selamat hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini malaikat sendiri berkata kepada orang-orang itu ya, orang-orang Majus itu ya, ini orang para gembala-gembala itu. Jadi malaikat Tuhan sendiri yang mengatakan Yesus Tuhan. Jadi jangan bahwa Paulus yang mengangkat Yesus Tuhan. Jadi Mican harus mengerti, tetapi Mican harus tahu apa arti kata Tuhan dulu, etimologi kata Tuhan. Jadi seperti itu. Berapa menit lagi saya host? Sudah. Nanti sekarang waktunya Bu Mican. Nanti setelah itu Pak Titan untuk tanggapi. Silakan Bu Mican, 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya nggak pakai dalil dulu, sebentar saya buka dalil. Bahwa kalau misalkan menggunakan tadi dari Lukas 2 tentang orang Majus, tahu sendiri orang Majus adalah penyihir-penyihir. Mereka yang mempercayai ramalan-ramalan bintang-bintang. Apakah teman-teman Kristen akan sama dengan orang-orang Majus menyembah Yesua sebagai Tuhan? Kan tidak. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian saya akan buka ayat juga. Tolong dibesarkan ya, Bang. Oke ya, tadi Pak siapa mengatakan kalau yang berkata di sana adalah Yesus sebagai Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Daud. Sementara kita harus lihat dulu Yohanes 5 ya. Kita harus baca baik-baik di dalam Yohanes 5. Di sini dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tentulah benar. Tadi lah Pak Titan membawa apa yang menjadi perkataan Yesus karena di sana tulisannya merah, tapi kita lihat di dalam Yohanes 17 ya, ayat dari mulai ayat keempat lah kita lihat ya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat pekerjaannya apa? Ini ada di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Yesus sedang menyampaikan firman
firman Tuhan. Apa yang Yesus sampaikan itu adalah firman Tuhan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Tadi juga Pak Titan mengatakan kalau Yesus datang dari atas. Ternyata di dalam Yohanes 17 bukan hanya Yesus yang datang dari atas. Oke, kita lanjutkan membaca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namaku, yaitu namaku yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus tidak hanya satu dengan Bapa saja, tetapi ke-12 muridnya pun menjadi satu dengan Bapa. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan hanya Yesus saja yang bukan dari dunia. Ini pengajaran-pengajaran Yesua. Kemudian tadi berbicara tentang Yesaya. Sebelum kita berbicara Yesaya lebih lanjut, kita harus buka dulu halaman pertama, pasal pertama, ayat pertama. Nubuatan Nabi Yesaya bin Amos itu untuk siapa? Jadi bukan untuk Yesus, karena kalau kita berbicara tentang PL, tidak ada nubuatan Yesus menjadi Tuhan. Coba baca di dalam Yesaya pertama, ayat pertama, pasal pertama, ayat pertama. Di sana Yesaya bin Amos mengatakan bahwa inilah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa-masa rajanya siapa saja? Ahaz, Hizkia, Uzia, dan Yotam. Tidak ada, Yesus itu nanti 750 tahun kemudian, begitu loh. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Yesaya di sana tidak pernah membahas tentang nubuatan Yesus, karena kalau kita buka mukadimah dari kitab Nabi Yesaya, bahwa itu adalah tentang penglihatan atau nubuatan Nabi Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa raja-raja, 4 raja, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Seperti itu. Lalu tadi berbicara tentang juru selamat. Silahkan buka di dalam Yesaya 43 ayat ke-11. Di sana dikatakan, akulah Allah, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Teman-teman jangan terlalu mengingkari pengajaran-pengajaran Yesua. Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Jadi sebetulnya Yesus ini diutus secara eksklusif, makanya sebentar, hanya 3,5 tahun kurang lebih, ya. Dan diutusnya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya pada saat Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus adalah jalan untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah Bapa. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang Bani Israel, jika kalian ingin selamat, maka ikutilah jalanku, pengajaranku, seperti itu. Ya, jadi Yesus tidak pernah berbicara untuk bahwa ini adalah untuk Kristen, tidak. Karena Yesus ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Buktinya apa? Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tetapi ya masuklah ke domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Kabarkanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ya kan? Obatilah, sembuhkanlah orang-orang sakit, tahirkanlah orang buta. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa Yesus ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Padahal Yesus sudah mengajarkan di dalam Bu Mica. Jadi gini, Hos. 5 menit sekali, Hos. Jadi kalau bisa pertanyaan kasih 2 menit menjawab. Jadi gimana, Hos? Nanti 5 menit. Iya, sekarang 5 menit. Bapak Titan atau mau 2 arah? Mau 2 arah ya? 2 arah. Titan mau 2 arah. Sebab ya, kalau barusan kayak barusan gini, Bang. Pak Titan lama sekali tadi menjelaskan, sementara aku diberikan waktu sedikit saja untuk 5 menit menanggapi. Menjawab 5 menit, baru bertanya 2 menit. Kalau menanggapi begitu, boleh, baik. 5 menit. Boleh. Jadi Pak Titan sekarang mau menjawab? Enggak. Bertanya dulu saya. Ya. Enggak, Pak Titan mau menjawab, jadi 5 menit. Bukan barusan kan saya bukan membantah, menanggapi. Sekarang saya 2 menit bertanya ya ke Pak Titan, nanti Pak Titan menjawab 5 menit dan bertanya 2 menit, begitu ya? Oh iya, boleh begitu Pak Titan? Siapa bertanya dulu? Saya bertanya 2 menit, lalu nanti Pak Titan menjawab 5 menit dan bertanya 2 menit juga, begitu kan? Oke, saya bertanya ke Pak Titan. Karena Pak Titan setuju, silakan Ibu bertanya 2 menit, dimulai dari sekarang.
Baik, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Yesua HaMasiah atau Yosua ini adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang benar-benar dilahirkan dari suku Lewi. Beliau ini di kalangan orang-orang Yahudi sendiri tidak pernah dianggap sebagai Tuhan, karena Tuhan bagi orang-orang Yahudi adalah Yotevave. Ya. Kemudian saya mau minta di mana Yesua yang orang Yahudi ini, dia ini disembah oleh orang-orang Yahudi, juga disembah oleh Abraham, Ishak dan Daud tadi katanya ya. Padahal di dalam Al-Qur'an pun ada, tadi belum saya sempat, di mana di antara isi dari ayat Bible yang menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Daud itu adalah Yesua. Ya, dan saya ingin tahu kepada Pak Titan, kenapa orang-orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai Mesias berdasarkan ayat-ayat Bible? Bahkan bukan hanya Mesias, sebagai imam besar pun ditolak oleh orang-orang Yahudi. Apa yang menjadi alasan orang-orang Yahudi menolak Yesua ini sebagai Mesias dan imam besar? Silahkan. Ya, silakan Pak Titan, Ibu Mecin tadi 1 menit 11 detik, silakan. Oke, jadi Micen harus tahu ya, Yesus itu bernama Yesus itu lahir itu di Perjanjian Baru, tidak ada di Perjanjian Lama. Jadi kalau kau minta di mana nama Yesus disembah orang Yahudi, ya kan dia belum lahir sebagai kemanusiaannya. Tetapi kamu harus tahu dulu bahwa Yesus itu siapa. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Bahkan dikatakan bahwa, kan saya jelaskan tadi, bahwa Yesus berkata kepada muridnya di Yohanes 5 tadi, Musa menulis tentang aku. Jadi siapa aku itu? Yaitu firman Allah. Maka itu dikatakan di Keluaran tadi, bahkan di Yesaya tadi, bahwa akulah juru selamatmu, bahwa aku akan menggantikan, menebus dosamu dengan ganti apa? Anak manusia. Itu kan bercerita tentang Yesus, tentang Yesaya tadi. Jadi sebelum Yesus menjadi firman, ada inkarnasi dan prainkarnasi. Maka itu dikatakan di prainkarnasi di Kejadian 1 ayat 18, Kejadian 18 ayat 1 dikatakan bahwa, saya buka aja ya, Kejadian 18 ayat 1, nih saya baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Ia sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah lihatnya mereka, ia berlari depan pintu kemahnya, menyongsong mereka dan sujud sampai ke tanah. Siapa yang dilihat Abraham ini berbentuk manusia ini? Yaitu firman yang menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Firman itu Yesus Kristus. Maka itu Yesus sudah menampakkan diri di Perjanjian Lama. Bahkan dikatakan juga di Keluaran 33 ayat 11 ya. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan bahwa kita baca, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Artinya firman sudah melakukan penampakan diri kepada nabi-nabi sebelumnya atau kepada Musa. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu yang berbicara itu? Ya firman itu yang menjadi manusia itu, yang prainkarnasi. Ya, jadi sebelum inkarnasi Yesus sudah prainkarnasi firman itu. Maka itu nubuatan Yesaya itu yang saya jelaskan tadi. Tapi kau bilang tadi bahwa Yesaya tentang Hizkia, kamu salah baca di situ ya. Coba saya buka saja ayatnya. Jadi dia framing bahwa Yesaya menubuatkan Hizkia, perhatikan ya, sebentar. Yesaya 1 ayat 1 ya. Nih, penglihatan yang telah lihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman, bukan penglihatan Usia, ini dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, bukan penglihatan tentang Uzia. Maka itu di Yesaya 43 ya, ayat 11 ini kan jelas siapa anak manusia yang gantinya ini ya. Aku menembus engkau ya, aku menembus kau dengan Mesir nih, perhatikan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah juru selamat. Aku menembus engkau. Bahkan ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku telah mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Artinya tidak mungkin Hizkia ya sebagai tebusan, karena kita tahu bahwa sebagai tebusan ganti nyawamu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Bahkan dijelaskan Yesaya 53 itu gak mungkin tentang Hizkia ya.
Nih, ya, kita baca. Siapa yang percaya kepada berita kami? Dengan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas. Ia tidak tampan, bahkan ini. Ia dihina dan dihindari. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga ia menutup mukanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipupus dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Ini nubuatan Yesus Kristus bagaimana disalibkan. Dia ditikam ya oleh orang-orang Romawi, ditikam dan diremukkan oleh kejahatan kita. Gak mungkin Hizkia, gak mungkin Askia yang kau bilang tadi. Ini tentang Yesus. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Jadi ini saya menubuatkan tentang Yesus, bukan tentang Hizkia. Maka itu dikatakan ya, nih, di 1 Petrus 2, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya yang kamu telah sembuh. Diulangi di 1 Petrus 2, bilur-bilur. Maka itu dikatakan Yesaya 53 oleh bilur-bilur. Jadi ini menceritakan tentang nubuatan tentang Yesus Kristus. Jadi kamu harus mengerti. Kamu tadi katakan orang Yahudi tidak percaya pada Yesus. Orang murid-murid Yesus saja, Paulus, Petrus, Lukas, Yohanes, dan 30 murid itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi jangan kau bilang orang yang tidak menyembah Yesus. Silakan. Oke, baik. Ibu Mican mau bertanya atau mau menanggapi? Mau menanggapi. Mau menanggapi. 5 berarti akan sekarang. Oke ya, ini kita lihat ya. Yang datang kepada, tolong dibesarkan Bang. Yang datang kepada Abraham apakah Tuhan atau Malak Yahweh? Sejak kapan Malak Yahweh menjadi Tuhan? Ya, kita lihat di dalam kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai, nggak usah sampai 25, ayat 1 aja. Sesudah bertemu pada Abraham, kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan tiba di sana pada waktu malam. Jadi yang bertemu dengan Abraham itu di dalam original teks dikatakan Malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Padahal di sana yang tertulis di dalam original teks adalah Malak Yahweh. Ya, sekarang kita buka lagi. Oke, ya. Kita berbicara tentang tadi Yesaya. Kita buka ya Yesaya pasal 1 ayat 1. Ini jangan terus ya, karena orang Yesua itu orang Yahudi yang tidak pernah ya, yang tidak pernah bentar Yesaya. Yang tidak pernah menjadi Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 1 ini sudah sangat jelas. Ini di dalam mukadimah Yesaya. Silakan teman-teman dibaca. Ya, ini adalah tentang penglihatan atau nubuatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada masanya siapa? Pada masanya Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda yang pada saat itu menjadi raja-raja Yehuda. Apakah Yesus pernah menjadi raja Yehuda? Tidak pernah. Karena apa? Pengikutnya saja hanya 12 orang. Seperti itu. Ya, apalagi tadi ke Yesaya 52, 53. Di sana dikatakan taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan ini harus, kalau ini dikatakan nubuatan untuk Yesus, teman-teman Kristen harus mau mengakui bahwa Yesus itu orang yang sangat buruk rupa, sehingga orang saja tidak sudi untuk melihatnya. Makanya dibaca ayat itu. Ya, apakah benar itu adalah nubuatan untuk penyaliban Yesus? Silahkan tanya orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi pernah mentuhankan Yesua HaMasiah atau pernah menganggap Yesua HaMasiah ini mati disalib? Tidak. Jadi jangan salah Bang. Abang membaca dari ayat ke ayat, loncat ayat satu ke ayat yang lain. Dari satu perikop baca satu ayat. Tapi baca dong semuanya supaya kita tahu. Contohnya tadi, kenapa pada saat Abang mengatakan bahwa Yesus ini bukan berasal dari dunia, dia datang dari atas. Ternyata begitu dibaca ayatnya, satu perikop, bukan hanya Yesus, di sana dikatakan sampai 4 kali. Bukan hanya Yesus yang datang dari atas. Seperti itu. Ya, kemudian tadi berbicara orang-orang Yahudi tidak pernah ada yang mentuhankan Yesus loh. Murid-muridnya Yesus katanya orang Yahudi. Iya, mana murid orang Yahudi mana yang pernah mentuhankan Yesus? Ya, Yesus bagi orang-orang Yahudi hanya sebagai rabi. Kenapa dia tertolak menjadi seorang Mesias? Karena orang-orang Yahudi sangat tahu kalau dia itu, kalau Mesias yang dia tunggu-tunggu itu adalah harus dari keturunan Daud. Sementara kalau kita harus dari keturunan King Daud. Kenapa sampai sekarang orang-orang Yahudi masih menolak kemesiasan Yesus? Sementara kalau kita baca di dalam Matius pasal dari mulai ayat 1 sampai dengan selesai, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham itu, ya,
kalau kita lihat di ayat 16, ternyata silsilah daripada King David hanya sampai kepada Yusuf yang menikahi Maria, wanita yang melahirkan Yesua. Inilah kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, karena dia bukan patrialis dari keturunan King David. Begitu juga pada saat dia tertolak menjadi imam besar, karena Yesus dari Lewi, imam besar harus dari Lewi, tapi patrialis dari darah ayah. Sementara Yesus dari Lewi ini ngambil dari darah ibu, seperti ini. Makanya bagi orang-orang Yahudi, Yesus ini hanya disebut sebagai rabai atau rabi. Yesus ini makanya kenapa pada saat pengajarannya dia mengajar di Yesifa, dia mengajar di sinagoge. Tidak pernah dia disembah sebagai Tuhan. Ingat sekali lagi, Yesua Masih adalah seorang Yahudi yang tidak pernah menjadi Tuhan. Bahkan 320 ayat di dalam Bible, Yesua sendiri mengatakan bahwa dia adalah hanya utusan Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mempunyai murid lebih dari 12 orang. Baca Yohanes pasal 6 ayat ke-70 dan 71. Bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian, 12 dari muridku. Dan salah satunya adalah iblis. Siapa yang dikatakan iblis ada di ayat ke-71? Dia adalah Yudas bin Simon Iskariot, karena dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Yesua. Ya, jadi kalau teman-teman, mohon maaf, kalau teman-teman Kristen mau mengajarkan Bible ke Michan, mungkin teman-teman Kristen harus belajar dulu. Ya, saya punya referensi saya ini, Bang. Jadi saya tidak mungkin bisa dibohongi dengan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan kalau teman-teman lihat di dalam KJV, di dalam KJV 16:11, ini referensi saya. KJV 16 di sini dikatakan Yesus itu tidak pernah disebut God, tetapi dia disebut Lord and Mbak Michan, ya, waktu Anda selesai, sekarang kita datang sama Pak Titan. Pak Titan, kalau sudah jelas, Pak Titan mungkin dapat bertanya, mungkin juga mengenai Muslim atau mengenai iman mereka, atau Bapak mau menambahkan penjelasan, silakan Pak Titan. Iya, jadi si Michan ini saya baca Kejadian 18 kok dia Kejadian 19 ya. Sini kan sudah dibilang ya, Pak Titan mau menjelaskan, menanggapi, atau mau bertanya, Pak? Halo? Ya, saya menanggapi dulu sebentar. Jadi Oke, berarti menanggapi 5 menit, Pak, ya. Kalau bertanya 2 menit. Oke, 5 menit, Bapak. Silakan, artinya Pak. kalau sudah saya tanggapi jangan lagi tanggapi lagi. Seperti ya, itu. Jadi saya bisa bertanya. Enggak dong. Ya kalau diskusi ditanggapi lagi lah, Pak. Tidak lantas tanggapan mentok di Pak Titan saja. Seolah-olah atau 2 arah aja, Pak Titan mau sama Ibu Michan. Iya, supaya kalau bisa gini, Pak, Bang, nggak usah dibatasi waktu, tapi nanti ditandai dengan silahkan ditanggapi seperti itu, jadi enak. Oh iya, ya silakan begitu. Kalau begitu langsung ya, 2 arah begitu ya. Betul. Tapi kalau nanti jelasnya terlalu lama, kelamaan, ya, gitu ya. Seperti ini aja dulu, Pak Titan aja. Pak Titan, silakan Pak Titan mau tanggapi. Setelah itu Bu Michan closing statement deh, baru Pak Titan closing statement gitu ya. Pak Titan silakan 5 menit lah. Apa ini aku menanggapi? Menanggapi, silakan Pak. Iya, jadi yang dia baca itu Kejadian 19, yang saya baca Kejadian 18, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di situ ya. Itu Tuhan yang menampakkan diri, baru bertemu muka. Jadi yang Kejadian 19 itu malaikat, ya malak ya, messenger. Tetapi yang saya baca Kejadian 18, jadi dia nggak menanggapi apa yang saya taruhkan tadi, yang saya omongin tadi. Ya, dikatakan juga di Yesaya, itu kan sudah jelas. Yang mati di kayu salib siapa? Yang di situ kan Yesaya 53 itu kan sudah jelas nubuatan tentang Yesus. Artinya bukan tentang usia, karena yang di situ yang kalau kita cerita, saya buka ya Yesaya 53 tadi, bahwa tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita timpakannya. Oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Ya, yang dia baca tadi, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang kita, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini bukan berbicara ketampanan muka ya, tetapi ini berbicara artinya kita menginginkan dia bukan karena semaraknya, tetapi itu karena kasihnya kepada kita. Dia mau mati ya di kayu salib untuk dosa-dosa manusia ya. Maka itu dikatakan dia tidak tampan dan sebagainya dan pun tidak ada sehingga kita memandang dia.
dan rupa pun tidak. Karena waktu dia penyalipan, bagaimana sengsara dia penyalipan itu sampai dia bercucuran darah, ya, sehingga kita menginginkan dia. Ini berbicara tentang kesengsaraan dia, menderita kesakitan. Jadi sudah jelas ini tentang Yesus Kristus nubuatan ini. Bahkan dikatakan juga di Yohanes, ya, bahwa saya jelaskan dulu tentang Yohanes 1, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, karena itu logos. Logos itu logika. Sudah saya jelaskan baru ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Udah jelas ini dibuatan tentang Yesus, ya. Penyalipan tentang Yesus, bagaimana dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sudah jelas. Jadi apalagi mau saya tanggapin. Jadi si Michan ini hanya berkutak-kutak memframing bahwa itu bukan nubuatan Yesus. Jadi begitu saja, ya. Oke, kalau begitu silakan dibuka di tafsiran Alkitab Sabda. Yesaya 52 itu untuk siapa? Apakah di sana untuk Yesus? Tidak ada. PL tidak pernah berbicara tentang Bu Michan, penyaliban. waktu Anda belum, Bu Michan. Oh, bukannya dua belum. arah? Bukannya dua arah, Pak? Oh, Pak Titan, dua arah ini? Iya, Yesaya dua arah. 52 ayat berapa? Silakan. Yesaya 53, apakah itu 52 dan 53, apakah itu nubuatan untuk Yesus? Silakan baca. Makanya tadi di dalam Yesaya pertama, di dalam mukadimah sudah jelas kok. Berbicara tentang kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya, ini adalah penglihatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masanya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yesus itu nanti 750 tahun kemudian. Ini tidak menubuatkan Yesua, tetapi menubuatkan 4 raja-raja ini. Sementara Yesua tidak pernah menjadi raja di Yehuda maupun di Yerusalem. Jadi jangan berasumsi kalau itu adalah untuk Yesus. Silakan buka nanti PR ya. Tidak untuk sekarang tidak apa-apa, tapi silakan buka di dalam Alkitab Sabda, di dalam tafsir Yesaya 52, apakah untuk Yesus? Tidak ada. Sekali lagi, kalau ada Judaism di sini, mungkin Pak Titan akan malu kalau Tanakh, ya, Taurat Musa, Neviim, dan Ketuvim atau kitab para nabi ini tidak ada berbicara sedikit pun nubuatan tentang ketuhanan Yesus ataupun penyaliban Yesus. Tidak ada. Ingat ya, yang disebut dengan PL itu adalah Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi, yaitu Taurat Musa, Neviim, dan Ketuvim. Di dalam 3 kitab ini tidak ada, ya, nubuatan tentang penyaliban Yesus atau Yosua, dan juga tentang ketuhanan Yesua. Tidak ada sama sekali. Nanti PR aja, silakan baca tafsir di dalam Alkitab Sabda dari kitabnya Abang sendiri, begitu ya. Kembali tadi Umi ingin menjelaskan yang di sana dikatakan bahwa yang di sana dikatakan akulah aku, mengutus aku, ya Tuhan Abraham, Ishak, dan Daud itu. Pertanyaannya, apakah Ismail bukan anak Abraham atau menyembah Tuhan yang lain? Kan tidak. Kenapa Ismail tidak disebut di sana? Padahal jelas putra tunggal Abraham selama 14 tahun adalah Ismail. Apakah Ismail? Ini tertulis di dalam kitab Kejadian 17 loh. Perjanjian kekal supaya aku menjadi Allah kalian, Allah daripada Abraham dan keturunannya. Kitab Kejadian 17 dari mulai ayat 7 sampai dengan 14. Ini perjanjian kekal loh. Supaya pertama perjanjiannya apa? Tanah Kanaan akan diberikan kepada Abraham. Terus keturunan Abraham, putra dari Abraham ini hanya Ishak dan Ismail. Akan kata Allah apa? Perjanjian kekal itu supaya aku menjadi Allah bagi kalian. Artinya dua putra ini menyembah Allah yang sama. Makanya di dalam Al-Quran tadi sudah di ini Al-Baqarah 133, ini pada saat Yakub akan meninggal dia mewasiatkan dan bertanya kepada keluarganya, Allah manakah yang akan kalian sembah sepeninggalku? Dan mereka menjawab, Allah yang disembah oleh nenek moyangmu, yaitu yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Daud. Nah, ini kenapa di dalam Bible yang namanya Ismail dianulir begitu loh. Padahal Ismail adalah pernah menjadi anak tunggal yang diharapkan oleh Abraham sampai dengan usia 80 tahun. Baru Abraham pada saat menikahi Hagar, Abraham diberikan anak oleh Hagar. Selama 14 tahun menjadi anak tunggal yang begitu diharapkan dan begitu dikasihi oleh Abraham. Tapi kenapa di dalam Bible dianulir? Ini ada apa begitu loh, sampai Ismail dianulir di dalam kitabnya teman-teman
Kristen. Padahal jelas di dalam kitab Kejadian 17, anak yang diberkati dan anak yang dijanjikan di ayat ke-20 adalah Ismail. Di ayat ke-21 ini membuktikan kemahadilan Allah, bahwa Allah juga akan mengadakan perjanjian dengan Ishak yang dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang, sama seperti ini juga. Akan diberkati dan akan dijanjikan. Dijanjikannya apa? Mengenai tanah Kanaan, ya kan? Bagi Ismail dijanjikan apa? Akan dijadikan bangsa yang besar, diberkati. Coba baca di ayat ke-20, kitab Kejadian 17 ayat ke-20. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan permohonanmu, akan kuberkati dia dan akan kujadikan beranak cucu sangat banyak, darinya lah akan terlahir 12 raja-raja, dan aku akan menjadikannya bangsa yang besar. Pada saat kita berbicara kitab Kejadian 17, anak mana, anak Ibrahim mana yang diberkati dan dijanjikan? Ismail di ayat ke-20. Dan kemudian di ayat ke-21, kenapa tidak Ishak di ayat ke-17? Karena Ishak belum lahir. Jangankan Ishak, Sarai mengandung saja belum. Di ayat ke-21 sudah jelas, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak, ya, setelah dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang, sama seperti ini juga. Inilah kemahadilan Allah kepada kedua anak Abraham. Tapi kenapa dianulir Ismail di dalam kitab mereka, bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Daud? Ismailnya kemana? Oke, udah ya, udah habis, Sos. Oke, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Ini aja, Bang. Kalau jadi kalau gini ini ya, langsung aja. Katanya dua arah, Pak. Pak Titan ini dua arah katanya. Makanya saya kenapa Pak Titan diam-diam? Silakan. Saya Dua arah, kata Pak dulu Titan. di Yesaya ya. Yesaya dulu, kamu harus tahu ya. Bagaimana mungkin seorang Hizkia dinubuatkan oleh Yesaya? Yesaya itu di belakangnya Nabi Yesaya, paham nggak kamu? Kematian Hizkia pun ini, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kematian Hizkia itu jatuh sakit. Di Yesaya 53 itu bukan kematian Hizkia. Kamu masa nggak tahu sih? Hizkia ini di belakang Yesaya. Nggak mungkin Yesaya menubuatkan tentang ke depan, sedangkan Hizkia ini zamannya kehidupan zaman Yesaya. Paham tidak? Karena itu kitab raja-raja kan di belakang kitab Yesaya. Bagaimana Yesaya menubuatkan di belakangnya? Nubuatan kan ke depan. Gimana sih kamu Mican? Koplak kamu Mican. Dengan kematiannya sudah beda. Begitu ya, nanti saya kurang ajar sama kamu. Sorry. Kayak begitu. Sorry. Jadi gini. Iya, kita bangun narasi-narasi yang enak ya, untuk saling menghormati, supaya kita dapat nilai edukasinya. Ya Pak. Makasih buat permaafannya ya. Oke. Jadi Hizkia ini kematiannya jatuh sakit, hampir mati. Artinya kematiannya jatuh sakit, bukan kematiannya yang yang tadi itu penubuatan Yesus. Jadi sudah berbeda. Bagaimana Hizkia dinubuatkan orang itu zaman di belakang dia? Gimana sih? Yesaya 53 nih. Ya. Apalagi ke Yesus 750 tahun. Kamu tahu nggak? Nubuatan itu ke depan, bukan ke belakang. Paham tidak? Sedangkan Hizkia itu ke belakang. Jadi nggak mungkin nubuatkan Hizkia. Dari situ kamu sudah salah. Matius pasal 1 ayat 1 deh. Udah. Dari situ kamu sudah salah. Masa menubuatkan tentang ke belakang? Bukan, baca belajar Matius nubuatan pasal dulu dong. Baca Matius pasal 1. Ya kamu harus klarifikasi dulu. Kau salah bilang. Karena masalah baca dulu Matius nubuatan itu ke depan, bukan ke belakang. Baca dulu Matius pasal 1, dari mulai pasal 1. Di mana ada Hizkia, di mana ada di mana ada Yesaya, di mana ada ini. Ya, ayat berapa? Ya semua baca, itu nubuatan, itu sampai ayat 17. Ini apa silsilahnya? Iya, ini kan silsilah tentang Yesus Kristus. Ya betul, kenapa? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yesaya di mana ada posisinya, kemudian Hizkia di mana ada posisinya. Iya, ini sih serius. Abraham peranakan Ishak, Ishak peranakan Yakub, Yakub peranakan Yehuda, Yehuda peranakan Peres, Ezron peranakan Ram peranakan Aminadab. Terus Isai peranakan Raja Daud, Daud peranakan Salomo dari Isturia, Salomo peranakan Rehabem. Lanjut terus Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan
Hizkia memperanakan Manasye memperanakan Oman, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Setelah pembuangan ke Babel, Yohanan memperanakan Syattia memperanakan Zerubabel. Udah, terus apa yang kamu tanyakan di sini? Iya, di mana posisi Yesaya dan di mana posisi Uzia? Duluan mana? Kan mereka sama satu hidup. Iya, makanya di mana coba posisinya, mana lebih dulu, Yesaya atau Uzia atau Hizkia? Ayo, duluan mana? Sebentar. Udah jelas di atas di mukadimah ini adalah penglihatan Yesaya bin Amos. Ya, di sana dikatakan ini adalah nubuatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa raja-raja 4 raja itu. Tidak ada di sana Yesua. Jadi kitab Yesaya itu tidak pernah Yesaya itu tidak pernah menubuatkan yang 750 tahun ke depan, apalagi jadi Tuhan, apalagi disalib, tidak ada. Kamu sudah baca firmannya nggak tadi? Ku bilang bahwa Yesaya tadi waktu raja-raja tadi, Hizkia sakit dan mati. Di situ zamannya siapa? Iya, itu kan pas zaman hidupnya si Yesaya. Bagaimana menubuatkan lagi? Makanya berarti kitabnya salah dong. Itu berbicara tentang nubuatan Yesaya ben. Hizkia sama Yesaya itu satu zaman. Nggak mungkin Yesaya menubuatkan orang yang masih sama hidup. Paham tidak? Bahwa berarti Yesaya sudah mati. Kalau kayak begitu. Bukan salah, cara penangkapanmu salah. Kan cara salah Hizkia matinya sakit. Makanya sebentar. Makanya saya minta Anda baca Matius pasal 1 ayat 1, di mana posisi Yesaya dan di mana posisi Hizkia. Siapa yang lebih dulu, begitu loh. Iya, mereka satu zaman. Mereka satu hidup. Satu zaman bagaimana? Oke, saya bacakan ya. Inilah silsilah Kristus anak. Sebentar, saya bacakan. Inilah silsilah Kristus Yesus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Ini pada saat Yehuda dan Yerusalem ya. Dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nashon. Nashon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dan Rohab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isa memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam memperanakan Abia memperanakan Asa memperanakan Yosafat memperanakan Yoram memperanakan Uzia memperanakan Yotam. Nah, pertanyaannya, Nabi Yesaya dengan Uzia atau Hizkia ini duluan mana? Sebentar, saya cari Alkitabnya, saya lupa sebentar. Oke. Nih, Yesaya 38. Baik, silakan. Ya. Nih, ya, Hizkia sakit dan pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepada beginilah firman Tuhan sampai pesan terakhir. Lalu Hizkia melangkahkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, dan kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Ya, dan menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, dan Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu, ya, dan air matamu, dan aku akan melepaskan engkau di kota itu. Jadi sabar. Yesaya bukan Yesus yang datang ya, karena Yesus tidak pernah jadi sabar. Tuhan. Kamu bilang kan Hizkia zaman siapa? Ya zaman Yesaya. Mereka satu hidup, paham tidak? Iya. Mereka satu hidup. Jadi gimana? Tunggu sebentar. Mereka satu hidup.
Bagaimana Yesaya menubuatkan ke depan tentang yang satu hidup? Paham tidak? Itu kitab Yesaya itu nubuatan ke depan. Jadi kamu salah. Mereka satu hidup dengan Hizkia. Maka itu Yesaya datang kepada Hizkia untuk firman Tuhan berkata kepada dia, katakan kepada Hizkia. Jadi mereka satu hidup. Kamu coba berpikir, kalau nubuatan itu nggak mungkin satu hidup, tapi nubuatan itu mengatakan ke depan. Tolong Paham jangan tidak? di-mute host. Host jangan di-mute aku host. Ini aku di-mute ya. Saya tidak mute, Ini tolong jangan di-mute ya. Kok ada yang nge-mute aku sih? Ya. Jadi ya coba tolong balik jangan lagi. di mute ya, kita cuman berdua, jadi nggak apa-apa, jangan di mute ya. Ya, jadi kita harus lihat tetap ya tentang kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah apa yang menjadi penglihatan Nabi Yesaya tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja ini. Tidak ada di sana pada masa Yesus. Ini yang dilihat oleh Nabi Yesaya ben Amos. Ini tentang Yehuda dan Yerusalem yang terjadi pada 4 raja ini, Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia. Ya, nggak ada. Apalagi tentang ketuhanan Yesus tidak ada. Yang dimaksud dengan Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Daud itu bukanlah Yesua. Sejak kapan Yesua jadi Allah? Nanti orang-orang Yahudi marah teman-teman. Ya tidak apa-apa karena itu adalah kitabnya teman-teman Kristen. Jadi Hizkia lahir tahun 739. Sedangkan Yesaya 765. Siapa duluan lahir situ? Kenapa? Hah? Hizkia lahir 729 sebelum Masehi, 729. Ya, sedangkan Yesaya 765. Siapa duluan lahir situ? Hizkia itu 727. Bang, sekarang 739. Saya tanya kamu, Hizkia lahir 739 sebelum Masehi ya, 739. Iya, 739. Sedangkan Yesaya 765. Siapa duluan lahir situ? Sebelum Masehi. Iya. Yesaya 765 sebelum Masehi. Iya, Hizkia Ya lebih 7. Ya lebih tua Hizkia, ya lebih tua Yesaya 765 sebelum Masehi. Sebentar. Bang, sebetulnya ini tidak ada kaitan dengan nubuatan, ini penglihatan Nabi Yesaya. Kita lihat di mukadimah tentang kitab Nabi Yesaya. Ini kuncinya, mukadimahnya apa? Ini kitab Nabi Yesaya ini yang ditulis oleh Yesaya ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Yesaya ben Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masanya 4 raja itu. Tidak berbicara tentang yang 750 tahun kemudian, tetapi tentang Yehuda dan Yerusalem pada saat 4 raja itu. Nanti ke Yesus itu 750 tahun kemudian. Makanya orang-orang Yahudi tidak pernah mengatakan kalau di dalam Tanakh mereka, Taurat Musa, Nefim, dan Ketuvim, itu tidak pernah berbicara tentang nubuatan Yesus. Baik itu Tuhan ataupun penyaliban, tidak ada, Bang. Ini adalah kitab Yahudi. Tolong jangan diacak-acak kitab Yahudi. Di dalam Bible saja, di dalam Perjanjian Baru saja, Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Gila loh, Bang, itu 320 ayat Yesus menyatakan dia adalah utusan. Bapak lebih besar daripadaku, aku memuliakan engkau. Ya kan? Mengapa engkau menyebut aku baik? Karena hanya ada satu baik yang baik saja. Bahkan di dalam Matius 7, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di dalam sorga, kata Yesus. Bahkan di dalam konsep keselamatan saja, yang akan diselamatkan dan yang diberikan hidup yang kekal bukan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus 17 ayat 3 sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus, yang telah engkau utus. Nih ya, coba sebentar ya. Nih, baca ya. Jadi Kan abang, sebentar. silakan. Yesaya adalah keselamatan, adalah figur utama dalam kitab Yesaya. Ia adalah Nabi Yudea abad ke-8 sebelum Masehi. Ia dipanggil sebagai Nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 745 Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia. Nih, sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman
Uzia dan kerajaan Yehuda. Ya kan sudah mati dulu Bukan. Raja Uzia. Itu baca Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tidak ada berbicara Jadi gini tentang aja, Yesus, Bang. Mica. Iya. Kematian Hizkia bukan kematian yang dikatakan Yesaya 53. Kematian Hizkia dia itu mati sakit ya. Dan dia mati. Sedangkan Yesaya 53 ini sudah jelas ya bahwa ini menceritakan tentang Yesus. Karena dia ini seorang yang sudah memaksakan, Bang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan. Siapa yang ditikam? Siapa yang menggantikan anak manusia? Hizkia bukan. Paham tidak? Ini bercerita tentang Yesus. Itu Udah kan oleh bilu-bilunya kita menjadi kok maunya abang ini kan nggak bisa. sudah Itu kitabnya orang Yahudi, Bang. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Tidak pernah di dalam kitab orang Yahudi berbicara tentang nubuatan penyaliban Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tentang penyaliban ini adalah sebuah cerita fiktif. Ingat, Bang, saya berguru kepada seorang Rav, yaitu Rav Yakub Baru. Tidak ada ya, baik di dalam Tanakh ataupun di dalam Nevi'im dan Ketuvim, tidak ada yang berbicara tentang nubuatan penyaliban Yesus. Itu kan hanya cocokmologi gitu loh. Padahal di dalam kitab Yesaya ayat pertama saja sudah jelas itu berbicara tentang 4 masa raja itu. Kalaupun bukan Hizkia, kemungkinan ada yang lain pada masa itu. Karena Yesua itu 750 tahun kemudian. Tadi sudah jelas. Halo, ya, Bu Mican. Ya, Bu Mican, dari tadi kita sudah bahas soal Ibu Kristen bertanya ke Muslim bertanya ke Kristen. Boleh nggak kalau Pak Titan bertanya ke Ibu Mican begitu? Saya sudah mengendalikan moderatornya, jadi sudah saya sendiri ini. Boleh nggak? Ya, karena ada banyak permintaan dari viewers kita untuk bertanya. Saya juga kepingin tahu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya belum tahu supaya saya sekiranya dapat juga memahaminya. Boleh begitu, Bu Mican? Boleh, silakan. Oke, Pak Titan boleh mungkin bertanya supaya adil, Pak Titan. Silakan, Pak Titan. Oke, jadi gini, kalau memang Allah SWT itu Tuhan, kenapa di surah Al-Ma'arij 40 ya, di situ dikatakan, aku bersumpah dengan Tuhan yang tempat terbit dan terbenamnya matahari. Bahkan di surat Al-Tawir juga, aku bersumpah demi bintang-bintang. Ya, cuma kita buka saja ya. Dulu dari surat apa? Sebentar, surat Al-Ma'arij sebentar. Sebenarnya saya topiknya lain, tapi ya udah saya samakan aja. Ayat ke berapa? Surah Al-Ma'arij ayat 40. Ya, coba baca dulu. Oke. Silakan dibacakan. Al-Ma'arij surat berapa ya? Sebentar ya. Allah bersumpah dengan dirinya, dia adalah Tuhan yang mengatur tempat-tempat itu, bukan? Iya, sebentar. Al-Ma'arij ayat 40. Oke, ini. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat dan terbenamnya matahari, bulan, bintang, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Artinya, di sini ada Tuhan lain. Dia bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, dan sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Kenapa seorang Tuhan, ya seorang Allah bersumpah Tuhan-Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbenamnya matahari? Coba jelaskan. Baik ya, pada saat berbicara tentang Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab original teks ya, bukan kitab terjemahan. Terjemahan bukanlah Al-Quran dan Al-Quran bukan terjemahan. Nah, kita yang tidak paham, sebetulnya di sana sudah disediakan tafsir ya ayat itu. Jadi pada saat menafsir, kita tidak sembarang orang bisa menafsir, karena ada kurang lebih 16 cabang ilmu pada saat kita bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Sebetulnya Abang tidak sulit pada saat membaca itu. Di sana sudah disediakan tafsir-tafsirnya dari itu orang-orang penafsir yang sudah memang menguasai 16 cabang ilmu tafsir. Jadi
ini di sana dikatakan Umi akan ambil salah satu ya tafsir dari mana maunya, dari Ibnu Katsir ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini berfirman seraya mengingkari orang-orang kafir pada masa Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka ini sebetulnya sorry bentar ya, Ibnu Katsir ya, kita buka dari tafsir Ibnu Katsir. Oke. Sebetulnya padahal mereka ini menyaksikan Nabi SAW ini menyaksikan petunjuk yang diamanatkan Allah kepada beliau dan mukjizat-mukjizatnya yang jelas diberikan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kemudian dengan semua itu mereka lari dan meninggalkannya. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri dengan berkelompok-kelompok. Sebagaimana Allah berfirman ya, di sini dikatakan di dalam ayat ke 49, 50, 51 gitu kan. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut kemudian lari dari singa. Di dalam surat Al-Mudaththir ada ayat-ayat ini disamakan oleh Allah seperti apa yang menjadi firman-Nya, mengapa orang kafir itu bersegera bubar dari arahmu, yaitu mengapa orang-orang kafir itu bersegera meninggalkanmu wahai Muhammad, sebagaimana yang dikatakan Hasan Al-Basri ya, bahwa adalah mereka itu pergi daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Bentuk tunggalnya adalah ijah di situ, yaitu kelompok-kelompok ini merupakan kata-kata keterangan keadaan dari kata saat dalam keadaan berkelompok. Dan coba abang baca di sana. Sebetulnya abang pada saat bertanya seperti itu, abang kurang paham dengan kalau kita ambil dari apa namanya yang singkatnya saja, Kementerian Agama Arab Saudi. Ini Allah bersumpah dengan dirinya. Dia adalah Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian dia yang mengatur rembulan juga. Dia yang mengatur planet-planetnya, karena dia mengandung tanda-tanda yang begitu mengagumkan, yang menunjukkan akan adanya kebangkitan. Sesungguhnya kami memiliki kemampuan yang sempurna, itu yang Allah katakan. Ini merupakan sumpah dengan tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya. Allah bersumpah atas dirinya sendiri, bukan bersumpah kepada Allah yang lain. Dan isi dari sumpah ini bahwa Allah Maha Kuasa untuk membinasakan orang-orang musyrik dan menggantikan mereka dengan kaum yang lain yang lebih baik, yang mentaati perintah Allah dan tidak menentangnya. Nah, seperti ini. Allah juga bersumpah ya dengan Rabb terbitnya matahari dan bulan, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Allah ini bersumpah kepada dirinya sendiri. Ya, di sana di ayat ke-40 juga dikatakan maka aku bersumpah, yakni aku bersumpah, begitu. Maksudnya Allah bersumpah kepada diri sendiri dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Ini maksudnya tempat terbit dan tenggelamnya matahari setiap hari di sepanjang hari. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang maha benar, begitu. Aku bersumpah demi nama Tuhan yang memiliki timur dan barat untuk digunakan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari. Yang merupakan kesemua itu adalah ciptaan Allah. Yang merupakan semuanya itu Allah lah yang mengatur. Maka Allah mengatakan sesungguhnya akulah yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Maka aku bersumpah. Di sana ada huruf la ya, untuk menegaskan sumpah dengan dirinya sendiri, yaitu Tuhan arah timur dan arah barat. Jadi Tuhan arah timur dan arah barat ini menunjukkan tentang terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bukan bersumpah kepada zat yang lain. Seperti itu. Sebetulnya kalau Al-Quran itu mudah sekali bang difahami. Pada saat abang membaca Al-Ma'arij ayat 40, baca terjemahan nggak apa-apa. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Di bawahnya itu sudah ada penafsiran-penafsiran. Nah, tafsir ini diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak memahami arti atau makna daripada ayat itu. Jadi jelas semua. Bukan maksudnya Allah itu bersumpah kepada Tuhan yang lain, tetapi Allah bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan matahari yang terbit dari timur dan terbenam dari barat. Selain itu juga Allah yang menciptakan planet-planet, yang menciptakan bintang-bintang yang ada di ayat berikutnya.
Tafsir yang memang buatan manusia, justru orang-orang yang menafsirkan. Apakah Mican sebagai seorang muslim boleh tidak menafsirkan? Tidak boleh. Karena ketentuan untuk menafsirkan ayat Al-Quran ada 16 cabang ilmu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu syaraf, ada mantik, ya. Kemudian ada banyak sekali. Ada tajwidnya. Banyak, ada 16 cabang ilmu yang mungkin teman-teman muslim di sini juga belum menguasai. Makanya kenapa ini sudah ada para ahli tafsir yang berkompeten, yang sudah menguasai 6 cabang itu, itulah yang menafsirkan. Makanya Kementerian Agama Arab Saudi, kemudian Ibnu Katsir, ini adalah orang-orang penafsir yang handal seperti itu. Jadi kita tidak boleh umat Islam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan semau kita sendiri. Halo Bu Mican. Oke, sebetulnya sedikit Bang. Sebetulnya di dalam Bible juga ada penafsiran. Di dalam Bible ada penafsiran. Contohnya tadi pada saat Pak Titan tidak paham dengan Yesaya 52, 53, ada loh tafsirannya di kitab Sabda. Sehingga di situ akan paham ayat itu diperuntukkan untuk siapa. Begitu. Silakan. Jadi di situ sudah jelas aku bersumpah ya, tapi saya nggak terlalu banyak keras ya. Jadi saya juga karena saya juga menghargai host di sini ya. Di situ sudah jelas. Jadi aku bersumpah, baru juga An-Nahl 51. Allah berfirman, jangan menyembah dua Tuhan, hanya Dialah Tuhan yang esa. Berarti ada Tuhan itu yang lain seperti itu. Bahkan dikatakan juga Al-Baqarah 34, ya kami berfirman, para malaikat sujud kepada Adam. Di Quraisy 3, hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah. Jadi Allah itu yang mana? Tuhan Ka'bah atau mana? Baru An-Nahl 91, aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi nggak jelas, nggak konsisten Allah yang mana yang disembah. Bahwa Allah lain itu Tuhan negeri Ka'bah, Tuhan negeri Mekah. Kenapa seperti itu firmannya? Coba jelaskan dulu. Bagaimana itu? Boleh ya, tadi sebetulnya sudah saya bahas. Moses di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Yosua di dalam Markus 12:29, kemudian Rasulullah SAW di dalam Quran surat Al-Ikhlas ini mengajarkan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dengarlah bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu hanya satu. Kalau kita sepakat bahwa Allah itu satu, kenapa masih ada pertanyaan Tuhan yang mana lagi? Makanya tadi pada saat mendapati ayat-ayat Al-Quran yang abang tidak pahami, sebetulnya pada saat abang buka, umpamanya di di apa itu, Ya bagaimana Pak Titan? Suara apa itu? Mana? Tidak ada bunyi Pak Titan. Oh, sebentar, suara saya ya. Oh, udah. Oh iya. Silakan lanjut Bu Mican. Bu Mican, saya cuma mau tanya Bu Mican, katanya tadi Pak Titan kami, ada kata kami ketika Allah menyebut sesuatu, kami itu apa maksudnya sekalian? Tapi setelah Ibu Mican menyelesaikan pertanyaan, jawaban aja kepada Pak Titan. Kami yang disematkan kepada Allah itu adalah pengagungan. Ya, di sana dikatakan ada huwa. Ya, huwa ini adalah makna yang bisa dikatakan jamak, juga dikatakan tunggal. Contohnya begini, ini yang seringkali justru teman-teman Kristen juga ikut-ikut. Ini yang kami ya. Iya, kami di sana kan huwa. Huwa itu bisa bermakna, maknanya adalah pengagungan, bisa bermakna tunggal, bisa bermakna juga jamak. Nah, kayak begitu. Contohnya begini. Kalau misalnya itu juga kira-kira disematkan kepada keyakinan Kristen, berarti sama ya, bisa bermakna begitu juga ya? Atau gimana? Tapi jelaskan dulu dari sisi Ibu. Jawab Pak Titan tadi, silakan, nanti kita bahas setelah itu Bu ya. Iya, jadi ke Pak Titan dulu. Jadi sebetulnya pada saat kita membaca Al-Quran, ya, umpamanya tadi Umi sudah dikatakan abang buka dari ayat manapun, itu sebetulnya di bawahnya sudah jelas tafsir penjelasan dari ayat itu. Sebetulnya nggak mesti dijelasin lagi, karena kalau buat kami umat Islam di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6, Allah berfirman, ya, innallazina kafaru sawaun alaihim amdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sorry, bukan itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatum adabun adim. Jadi kalau kami yang menjelaskan, ya, dijelaskan atau tidak sama saja kata Allah, ya. Mereka
mereka tidak akan percaya karena Allah sudah menutup rapat hati mereka, menutup penglihatan dan pendengarannya. Maka kenapa adalah di sana tafsir? Silahkan baca di dalam tafsir, itu sudah sangat jelas. Ya, karena sebetulnya kalau Mican ditanya, biasanya kalau ditanya sama teman-teman Kristen, kalau saya jawab ayat ini akan percaya tidak? Oh tidak, akan beriman tidak kepada Al-Quran? Oh tidak. Lalu buat apa saya capek-capek ngebusak-busak menjelaskan kalau pada akhirnya tidak akan percaya? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah memperingatkan, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatum adabun antim. Diberitahukan atau tidak sama saja, karena Allah yang telah mengunci rapat hatinya, menutup penglihatannya dan menutup pendengarannya. Maka Allah mengatakan teman-teman ini adalah summum bukmun umyun fahum la yarziun. Mereka Allah sebut dengan orang-orang yang buta matanya dan tuli pendengarannya. Seperti itu. Jadi berbusa-busa kita menjelaskan Al-Quran. Sebetulnya saya tidak mau kalau misalkan langsung menjawab. Biasanya saya akan menawarkan dulu, kalau saya jawab pertanyaan abang, apakah abang akan beriman terhadap Al-Quran atau percaya terhadap isi Al-Quran? Pasti jawabannya tidak lah. Nah kalau tidak, buat apa saya menjelaskan? Kecuali kalau orang yang benar-benar ingin tahu ayat Al-Quran. Ya, poinnya sudah dapat Mbak Mican. Pak Titan, silakan Pak Titan. Sedikit lagi mungkin tadi ya, kata kami ya. Saya nggak dapat lagi. Ya, karena sedikit lagi ya. Oke, saya aja yang bertanya Mbak Mican. Mbak Mican, saya lihat ada apa ya? Ketika menjelaskan dari sisi kekristenan tadi, saya dengan Mbak Mican tadi, saya menemukan bahwa ada standar ganda yang Mbak Mican pakai di sini ya. Standar ganda itu ketika menjelaskan kealahan, ketika menjelaskan tentang apa dia, maka contoh kecil aja tentang kami bisa bermakna berbeda. Kenapa kan tadi Mbak Mican tak mau kalau kami menjelaskan dengan makna berbeda? Maksudnya bukan kami ya, karena di pihak Kristen ketika menjelaskan dengan makna yang berbeda, kalau itu dibilang itu tafsir. Kalau Quran itu jangan ditafsir. Ya agak susah ini ya, agak susah kalau kita memang mau membahas sesuatu kalau tidak bisa ditafsir. Gitu. Jadi penafsiran itu penting untuk masuk ke akal gitu. Kalau enggak susah. Begitu Bu Mican ya. Silakan. Betul karena begini Pak, apa yang membedakan antara Quran dengan Alkitab? Al-Quran ini adalah berbahasa original teks, sementara Alkitab adalah kitab terjemahan, sudah diterjemahkan. Mohon maaf, di dalam Al-Quran terjemahan bukanlah Al-Quran. Makanya kalau misalkan mau Bu, sebentar, di dalam Al-Quran, jadi yang dipegang oleh orang Indonesia itu yang ngerti bahasa Arab itu bukan Al-Quran ya? Makanya kenapa ada tafsir Pak? Mengapa ada tafsir di sana? Ya untuk apa tafsir itu kalau bukan Al-Quran? Bisa aja tafsir itu tidak menuju pada esensi kan? Tidak bisa Pak, kita tidak bisa mentafsirkan kalau kita tidak menguasai 16 cabang ilmu itu, tidak bisa. Iya, maksudnya kan tafsirnya sudah dipakai, contohnya Kemenak. Tadi ada beberapa hal. Sebentar Pak, apa yang saya sampaikan di dalam Bible perkataan Yesus itu yang saya percaya benar, karena Yesus mengatakan bahwa Yesus ini menyampaikan firman Tuhan. Itu yang kami percaya adalah pengajaran Yesua. Ya. Teman-teman Kristen tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah isinya 100% firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu klaim Bu ya, itu klaim. Kalau saya sampaikan itu bisa klaim Anda ya, saya hargai. Tidak, itu harus. Tidak klaim. Apakah saya pernah menafsir Bible? Tidak. Saya selalu membacakan secara tekstual. Kenapa saya tidak harus menafsirkan? Karena Bible ini sudah dibantu oleh seorang yang namanya Anwar Chen, yang dia adalah seorang ketua daripada LAI. Dia sudah bisa membantu teman-teman tidak membaca Koine Greek. Coba kalau teman-teman Kristen kitabnya Koine Greek, seperti halnya umat Islam kitabnya Al-Quran, berisi huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab di sana. Tapi kan teman-teman tidak membaca Koine Greek. Kalau teman-teman membaca Koine Greek, original teks kitab kalian, pasti teman-teman juga akan diberikan tafsiran. Itulah Bu Mican, mengapa ada namanya
penerjemahan. Penerjemahan itu bisa memahami. Nah, tapi kalau Ibu Mican tadi bilang bahwa Al-Quran apabila sudah diterjemahkan itu bukan Al-Quran, maka agak sulit kita berdebat, Bu. Kita berdebat sampai lebaran kuda pun, ya. Makanya, ketika Pak, Ibu terpojok, ketika Pak Titan menanyakan tadi tentang sesuatu dan Ibu terpojok, Ibu itu nggak bisa begitu karena tafsirannya bukan begitu. Al-Quran itu tidak bisa berlepas daripada tafsir. Karena, iya, makanya susah juga, Bu. Makanya dengarkan saya. Harus ada tafsir. Sebentar dulu. Kenapa harus ada tafsir? Karena tidak seluruh bangsa ini di dunia ini paham dengan bahasa Arab. Makanya ada tafsir di sana. Tafsir ini apakah orang Indonesia? Bukan. Tafsir ini dari Riyadh, dari Saudi. Ibnu Katsir apakah orang Indonesia? Bukan. Dari kalangan mereka juga seperti itu. Sebentar. Kalau berbicara tafsir, boleh bertanya pertanyaan lain? Silakan. Oke. Saya buka ini ya, Bu ya. Saya Muslimnya agak melenceng, bukan itu hadis, bukan tafsir, Pak. Oke, saya buka Al-Mu'minun. Sebentar ya. Itu hadis. 10. Sebentar. Al-Mu'minun hadis. Ya. Al-Quran itu. Al-Mu'minun ayat berapa? Sebentar ya. Saya cari dulu ya. Al-Mu'minun. Ayat 10. Oke. Nih. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Oke, kita baca tafsirnya ya. Nih. Sejatinya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka itu bukan. Perhatikan, ini Ibnu Katsir. Segolongan orang dari kalangan kaum muslim didatangkan kelak pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa yang sebesar-besar gunung. Lalu Allah memberikan ampunan bagi mereka dan menimpakan dosa-dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya penebusan dosa itu ada di dalam Islam. Di sini dijelaskan bahwa dosa kalian akan dibawa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pengampunan itu untuk penebusan. Maka itu dikatakan di Sahih Muslim 4971 dikatakan ya. Ini ada juga keluar di hadis Muslim 4971. Oke. Nih, Wasallam bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslim aku datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini berbicara penebusan. Kenapa beban-beban dosa kalian ditangguhkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Bahkan juga dijelaskan juga di hadis Muslim 4969. Nih. Jadi kalian juga percaya juga tentang penebusan, tetapi kalian penebusannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih, Wasallam akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah SWT akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Di orang Muslim, ya, mereka percaya penebusan. Yang menebus itu orang itu Nasrani dan itu. Tadi katanya Al-Mu'min ayat 10. Al-Mu'minun ayat 10. Baca tafsirnya. Ya, Al-Mu'min ayat ke-10. Sejatinya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Di mana ayat ke-10-nya? Ini baca di bawahnya ini. Ayat 10. Baca tafsir Ibnu Katsir. Baca dulu Al-Mu'minunnya. Tafsirnya. Baca dulu Al-Mu'minun ayat ke-10-nya. Kamu salah ambil ayat itu. Ini Al-Mu'minun ayat 10, ayat 23 ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di tafsirnya, orang Muslim percaya ada penebusan, tetapi penebusan itu dihadapkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini tafsir loh. Bahkan di hadis Muslim juga dijelaskan. Jadi penebus kalian itu kami. Nih, segolongan orang-orang dari kalangan kaum muslim datangkan kelak kepada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa yang sebesar gunung, lalu Allah memberikan ampunan bagi mereka dan menimpakan dosa itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang penebus kalian itu orang Yahudi dan Nasrani. Maka dijelaskan di Sahih Muslim 4969. Kelak Allah. Al-Mu'minun ayat ke-10 perhatikan, ini hadis. Coba ini host besarkan dulu, ini salah nih. Coba.
Jadi kalau saya buka hadis kamu percaya enggak? Nih, ini lihat dulu, ini Al-Mu'minun. Enggak, saya buka hadis kamu percaya enggak dulu? Iya lah, makanya tapi kamu Ya udah, salah ngambil. di sini Sebentar dikatakan dulu. di hadis, Titan, sabar. Lihat dulu. Titan, Sabar, kamu jangan salah mengalihkan ambil. dulu. Sebentar dulu, kamu salah ambil nih. Al-Mu'minun ayat 10, lihat. Ya. Satu-satu Bu Mican, gantian dulu. Ya udah diam Ya, dulu, silakan. diam dulu. Ini kenapa dinaikin lagi? Ini nih Pak Titan lihat ya. Ini Al-Mu'minun ayat ke-10. Sejatinya orang-orang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kebencian. Bentar ya. Baca Ibnu Katsir tafsiran ini, saya di depan saya kan Bukan sudah ada. tafsiran dulu, sebentar dulu. Kamu aja ngambil ayat salah. Gimana sih? Makanya inilah orang-orang kafir. Nih denger ya, lihat nih. Ini Al-Mu'minun ayat ke-10 kamu salah artinya. Sejatinya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Itu ya. Al-Mu'minun ayat ke-10 ini maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari bahwa Allah adalah Tuhan sesembahan yang hak dan memberikan ibadah kepada selainnya pada saat mereka menyaksikan siksa api neraka dengan diri mereka, maka mereka akan membenci diri mereka sendiri sebenci-bencinya. Saat itu Saat itu para penjaga neraka jahanam memanggil mereka, murka Allah terhadap kalian di dunia saat dia meminta kalian agar beriman kepadanya dan mengikuti rasul-rasulnya, lalu kalian menolak adalah lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri setelah kalian mengetahui bahwa kalian memang berhak mendapatkan murka Allah dan siksanya. Nah, ini maksud dari Al-Mu'minun ayat ke-10. Al-Mu'min ayat ke-10 kan? Iya, saya baca tafsir Ibnu Katsir. Kamu Ibnu Katsir percaya enggak? Ini kan ulama besar. Ini kamu Jadi dijelaskan coba di sini. Al-Mu'minun ayat 10 kamu mana coba? Ini, Kamu aja aduh, mengambil perbesar, ayat salah, mana? Perbesar saya. Nih, Al-Mu'minun, nih ayat 10. Nih saya baca ya. Ini Quranmu. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini Ibnu Katsir nih, tafsir Ibnu Katsir. Maka itu dikatakan, dijelaskan di sini bahwa maka itu ada hadismu, segolongan orang dari kalangan kaum muslim datangkan kelak pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa sebesar-besar gunung. Lalu Allah memberikan ampunan bagi mereka dan menimpakan dosa-dosa itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dosa-dosa kalian ditimpakan kepada kami. Maka itu maka itu dijelaskan pas saya Muslim pas 969. Nih, kelak Allah, nih saya baca ya, suara bersabda, nih Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah SWT akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Artinya di Muslim itu percaya ada penebus. Penebus itu adalah orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Di Kristen percaya penebusnya Allah sendiri. Jadi kalian penebus kalian manusia, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini hadismu. Saya Muslim, maka itu keluar surat Al-Mu'minun. Di mana kamu menjawab? Jadi kalian juga percaya penebus, tetapi yang menebus kalian adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau nggak ada kami, kalian nggak akan ke surga. Oh, bukan karena ada kami, itu karena kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Tapi kamu mengakui nggak bahwa penebusmu orang Nasrani, orang Yahudi? Coba dulu, kamu akui nggak? Kalian akan menjadi penebus karena apa? Begini ya Bang, di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-49, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman bahwa kami telah menyediakan sorga. Allah sudah menyediakan sorga bagi kami orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Enggak, saya tanya, kamu mengakui enggak bahwa penebusmu orang Yahudi dan Nasrani? Akui dulu. Betul, Allah menjadikan ya udah. Tidak salah. Berarti itu ada penebus. Iya, tidak salah. Berarti penebusmu orang Yahudi kan? Dan orang Nasrani kan? Yahudi dan Nasrani ini kenapa dijadikan penebus bagi orang-orang Muslim ini? Karena kekafiran mereka. Artinya gini, kalian bilang kok menebus manusia, kalian juga menebus manusia.
Artinya penebus kan kami, orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kami, Tuhan yang menjadi manusia penebus bukan kami. Penebus, tapi yang menggantikan, bukan penebus, yang menggantikan. Di situ udah jelas yang penebusmu. Orang dibilang kok, nih. Ya kamu kan baca, ya kamu kan bacanya gimana sih? Makanya jangan berbicara. Oh terjemahan, ini kan yang akan menggantikan umat yang Muslim. Yang terjemahkan siapa? Saya atau kamu? Ini kan terjemahkan ulama ya, kalian. Al-Quran bukan kitab terjemahan, makanya baca tafsirnya. Sudah dibilang pada saat tidak paham, bacalah tafsir. Ya kan hadis kan ada. Hadis juga kan bisa mengena. Paham tidak? Lah iya. Artinya ada di Al-Quran, Ibnu Katsir, hadis menjelaskan. Kalian yang akan menggantikan umat-umat yang beriman kepada Allah, yang Allah sudah janjikan surganya, adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka. Paham tidak? Makanya pada saat membaca, Bang, jangan pura-pura. Pada saat membaca Al-Quran, di sana di bawah ada penjelasannya. Maksud dari ayat itu seperti apa sih? Mereka itulah orang-orang yang dicirikan dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang akan mewarisi artinya mewarisi apa yang menjadi dosa-dosa umat-umat yang beriman ini akan ditanggungkan akan digantikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafirannya. Allah sudah menyeru untuk tetap beriman kepada hanya satu Allah saja, tetapi kalian tetaplah kafir, kata Allah. Iya, artinya kan kamu sudah ngakui bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu adalah penebus. Mewarisi, di sana jelas ya, mewarisi bukan menebus, mewarisi. Jadi apa ini? Bagaimana cara bacamu ini? Ini hadismu. Ya di sana bukan berbicara tentang penebusan dosa, tetapi Allah akan menggantikan ya posisi dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka. Masa sih nggak paham? Coba baca, Bang. Pada saat Abang buka ayat itu di bawah ada tafsir. Yang dimaksud tafsir di sana apa? Demikian sifat-sifat orang mukmin yang akan meraih keberuntungan. Sebagai ganjarannya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi sorga Firdaus. Lalu dosa mereka bagaimana? Dosa mereka akan ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka. Pada saat Allah menyeru untuk beriman hanya kepada Allah, tetapi mereka tetap kafir. Apa sih beda menggantikan dosa sama menebus? Perbedaannya apa sih? Yang menebus emang perum penggadean, ada tebus menebus. Enggak, kamu tadi menggantikan, kamu bilang. Apa sih perbedaannya? Iya, makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menggantikan, ya. Ya, menggantikan berarti menebus kan? Betul nggak? Tidak. Gimana sih? Sama kayak kami. Tidak. Dosa kami digantikan oleh penebusan Yesus kayu salib. Gimana sih kamu cara berpikir? Beda lagi. Ya, di mana Yesus ada mengatakan bahwa dia akan menggantikan. Yesus disalib bukan misi penebusan dosa, Bang. Yesus disalib karena Yesus dianggap melakukan hidolashem, dianggap melakukan penghujatan terhadap Allah. Tidak ada misi Yesus menebus dosa. Apa penghujatannya? Coba di mana ada Yesus? Enggak, saya tanya apa penghujatannya Yesus pada saat disalib misinya penebusan dosa. Coba Abang belajar lagi historikal tentang penyaliban Yesus. Apakah ada misi penebusan dosa? Pada saat orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi dan ahli Taurat berkata, "Engkaukah Mesias, anak Allah itu?" Dan Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakannya, akulah dia." Dan orang-orang tua-tua Yahudi dan ahli Taurat pada saat itu merajam Yesus karena dianggap telah melakukan penghujatan terhadap Hashem. Tidak ada misi Yesus menebus dosa. Di mana? Bahkan Yesus mengatakan, masuklah ke dalam pintu yang sesak itu karena akan ada banyak orang yang berusaha masuk ke sana, tetapi tidak akan pernah bisa. Coba tunjukkan satu ayat saja di mana misi penyaliban Yesus ini adalah untuk penebusan dosa manusia. Sudah dijelaskan tadi di silakan jelaskan di mana misi Yesus itu penebusan dosa manusia. Belajar historikal, Bang. Pada saat Yesus berdebat dengan tua-tua Yahudi, kemudian tua-tua Yahudi itu bertanya, "Engkaukah Mesias, anak Allah itu?" Lalu Yesus, sehingga Imam Kayafas pada saat itu marah, menyibakkan jubahnya karena menganggap Yesus telah melakukan penghujatan terhadap Hashem. Maka tua-tua Yahudi dan ahli Taurat, Bu Michan, mungkin karena Anda mengatakan di mana penebusan, mungkin Matius 20 ayat 28, apa Anda percaya itu penebusan?
Silahkan dibaca Matius berapa? 20 ayat 28. Matius 20 ya. Matius 20 ayat 28. Ya. Ini judul perikopnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, ya, bukan permintaan melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius, Matius 20 kan ya? 28 langsung, Bu Mican. Ayat 28. Kalau langsung kita tidak akan paham. Oke, saya baca dulu. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang sorga di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberinya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menghendakinya. Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, pemerintah rakyat dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia, ya, datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Ya, kan jelas kan? Terus? Jelas kan tebusan? Bahkan dikatakan juga 1 Petrus 2. Nih, dan dia sendiri telah memikul dosa ketika kita. Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir dan melanggar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru kepadanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergetarlah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu dia menjamah mata mereka, dan ketika itu juga mereka melihat. Ini tentang mukjizat Yesus. Yesus sedang melakukan mukjizat. Bu Mican, yang di ayat 28 itu tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, karena ayat 28 itu sebuah penegasan mengenai hal yang lain, mengenai esensi kedatangan Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yakobus meminta duduk di sebelah kanan. Justru kalau Ibu baca dari grammar Indonesianya, maka itu akan Ibu temukan. Sama seperti gitu. Anak manusia datang, anak manusia nih ya, bukan anak Allah. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang. Di sini sama, untuk menyerahkan nyawanya, artinya untuk menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang menjadi tebusan, apakah menebus dosa di sini? Tetapi dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi tebusan banyak orang, bukan untuk menebus dosa. Makanya kenapa? Ini sebentar Mican. Ini sebentar ya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau menebus dosa, kalau kamu tebusan, maka itu dijelaskan sebentar. Sebentar 1 Petrus 2. Nih. Ya. Nih. Ia sendiri telah memikul dosa kita, nih dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ini kata dosa, dia yang menebus. Jelas ya? 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi udah jelas, nyambung ayatnya. Dia menebus dosa manusia. Sedangkan di Islam yang menebus dosa kalian itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Paham tidak?
bukan menebus dosa, menggantikan. Karena apa? Allah sudah berjanji kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah sudah menyediakan sorga sebagai mewarisi di sana, mewarisi sorga Firdaus. Lalu bagaimana dengan dosa-dosanya? Nah, dosa-dosanya ini akan ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka. Baca dong, itu di bawah ayat itu sudah jelas, di bawahnya ada tafsir yang di sana dikatakan mereka. Sebentar bang, orang-orang muslim ini itu kan, dengar dulu, orang-orang muslim ini yang mewarisi sorga Firdaus, ya, sementara dosa-dosanya ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka. Yang menggantikan itu sama juga ditebus. Jadi seharusnya gini, waktu kita mati, perhatikan. Tidak ada konsep penebusan di dalam Islam. Jangan memaksakan gitu loh. Tidak ada konsep penebusan dosa karena dosa itu Jadi kamu bantai nih. Ini ayatmu, penebusmu. Ini gimana ini? Ini sudah jelas penebus. Di sana, sebentar, menebusmu di sana adalah dosa umat Islam akan ditanggungkan kepada orang. Makanya baca tafsirnya berapa kali. Al-Quran tidak bisa ini kan hadis tafsir saya muslim orang yang tidak paham. Ini hadis saya muslim pas 99 menjelaskan tadi juga. Hadis itu betul. Penebusmu. Maksud daripada penebusan itu dibaca di dalam tafsir. Artinya ya, dosa orang-orang muslim akan ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena kekafirannya. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu semua akan terjadi. Dosa kami umat Islam, karena Allah sudah menjamin, menggaransi sorga bagi umat Islam di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-49. Bahkan daripada hadis Rasulullah dengan syafaatnya, bahwa Rasulullah mengatakan setiap umatku pasti akan masuk sorga kecuali yang tidak menghendakinya. Lalu pertanyaannya, dosa-dosa orang-orang muslim kemana? Yaitu dia akan ditanggungkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi karena kekafiran mereka. Berarti mindset selama ini orang Islam bilang bahwa dosa ditanggung sendiri, gimana itu? Ditanggung sendiri kayak gimana? Orang Islam sendiri bilang bahwa dosa kita tanggung sendiri. Lah iya, memang ditanggung sendiri, tapi Allah akan kontradiksi dong. Satu sisi Allah tanggung sendiri, satu sisi Allah akan menanggungkannya dosa. Lah iya, memang kita sendiri. Makanya kenapa di dalam sebuah hadis, sebentar bang, di dalam sebuah hadis dikatakan ya, mengenai syafaat Rasulullah, bahwa Rasulullah sendiri yang menggaransi bahwa setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak menghendakinya. Ya, yang tidak menghendakinya ini seperti apa? Seorang sahabat kemudian bertanya dan Rasulullah menjawab, mereka yang mengikuti segala perintahku, maka mereka lah yang menghendaki surga itu, dan barang siapa yang tidak menghendaki perintahku, maka dia tidak menghendaki surga itu. Nah, ini syafaat Rasulullah berlaku tidak untuk orang-orang umat Islam yang kemudian mati dalam keadaan berdosa? Apakah mereka akan terlepas dari yang namanya gehinom atau api yang menyala selama-lamanya atau neraka? Tidak, mereka tetap membersihkan dosanya dulu di dalam gehinom. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, apakah mereka ini masih berhak mendapatkan syafaat Rasulullah? Ya, aku akan memintakan kepada Allah untuk mengampuni umatku yang sudah berdosa, yang sudah membersihkan dosanya di dalam gehinom, sehingga mereka tidak kekal di dalamnya. Lalu dosanya akan ditanggungkan kepada siapa? Ditanggungkan kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka ini sudah diperintahkan untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, tetapi mereka masih kafir, begitu loh. Makanya kenapa umat Islam mengatakan apakah dosanya ditanggung sendiri? Ya iya, mereka berdosa akan mendapatkan. Di mana ayat yang kamu bilang dibersihkan dulu di neraka, terus dosanya dikasih kepada di dalam hadis. Di dalam hadis pada saat ya, kita baca ya. Pada saat dicuci di neraka baru ditaruhkan kepada orang. Oke ya. Ini berbicara tentang 6 syafaat Rasulullah. Ya, coba buka data nih yang aku bilang tadi. Oke, saya buka ya. Kalau kita bicara nggak asumsi doang. Kenapa aku tidak buka? Karena aku sudah tahu. Coba. Oke ya, nih, Bang tolong dibesarkan. Itu kan detik, kok bisa? Udah ini lihat ini, bukan masalah itu bukan data. Ini. Saya mau bicara hadisnya kok. Ini lihat nih, nggak apa-apa mau dibuka dari mana saja, isi hadisnya sama. Ini masa hadis itu kan detik.com, itu kan mau opini. Detik, mau apa mau
dari hadis juga saya sama, nggak isinya terima. tentang hadis Rasulullah kok. Saya terima hadismu, bukan hadismu Oke, dong. Masa mau dari hadis Detikcom, apapun. masa opini orang? Nah, bukan opini orang, itu hadis loh. Detik.com ini. Ya mana hadisnya, buka. Masukkan. Ntar dulu. Gimana di situ kau bilang tadi dicuci, dibersihkan baru diceritakan dosa itu ke orang-orang Nasrani, mana? Gimana itu? Apapun yang Coba lihat ke hadis atas. tetap sama. Coba lihat ke atas. Nih. Apa itu? Enggak, Ngerti. aku mau lihat itu. Artikel apa itu? Ini Islam.com. Islam. Ya, Itu kan lihat nih. artikel. Mana goblok hadisnya? sekali kau ini mau Mana dari apapun hadisnya? sama isi hadis. Ah, itu kan artikel juga. Mau Islam.com. artikel, mau apa, ini semua isinya Ah, ini kan hadis. itu kan aku minta hadisnya. Aku nih hadis saya Muslim Ini 4969. hadis, oh, ini Hadisnya nomor berapa? juga ya. Hadisnya Ini nomor berapa? Yang kamu Ya, minta kalau kayak gini hadis saya nggak bisa atau terima. situs? Yang Hadisnya kamu nomor minta hadis berapa? atau situs? Yang kamu minta hadis atau situs? Hadis Gimana? yang kau bilang tadi. Hadis itu sama isinya, PA lu. Kau bilang kan hadis. Ketipan Di mana dengan hadisnya? tidak Nomor tahu berapa? ya. Itu kan mau dari opini. apapun hadis itu tidak akan berubah. Mau kamu buka dari contohnya kamu mau ayat Al-Qur'an misalkan Al-Araf ayat sekian. Mau Lihat dari bicanya, aku mau tadi dari buka situ hadis saya apapun, Muslim ayat itu tidak akan 49. berubah. Hadis Buka itu tidak tafsir akan berubah, Qur'anmu. PA kau itu. Kamu buka pakai artikel. Ini Itu hadis.com. ini buka, Apa hadis ini itu? ini baca udah nggak usah banyak bacot dulu, diam dulu. Semakin kesini kau semakin kelihatan tololnya, ya. Makanya inilah yang Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun madabun adim. Jadi hadismu di artikel.com. namanya hadis, mau dari situs apapun. Contohnya nih ayat-ayat di dalam Bible mau dibuka dari situs apapun sama isinya. Hadis pun sama, mau dibuka dari Wikipedia, mau dibuka dari apa tidak akan berubah. Hadis itu sama isinya. Nih, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Memangnya siapa yang tidak mau surga, wahai Rasulullah? Kemudian siapa saja yang taat kepadaku, maka surga adalah garansinya. Sedangkan siapa saja yang ingkar, maka mereka itu adalah golongan yang tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Nah, kita lihat tentang 6 syafaat Rasulullah. Yang mana yang dicuci tadi? Baru dipakai Bentar ke dulu. orang Nasrani. Aku heran ya, bisa percaya dengan artikel ya. Silakan. Oh, tadi Al-Mu'minun ayat ke-10 gimana sih? Bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi itu akan menggantikan dosa-dosa umat Islam. Ini aneh orangnya, pada saat dijelaskan kamu seolah-olah lebih paham. Makanya pada saat kita berbicara tentang syafaat Rasulullah, ya. Ya saya menghargai host ya, tapi ya Saya tidak apalah. perlu di sini kamu, yang penting di sini edukasi. Pada saat kamu ingin tahu, saya akan jawab secara edukasi. Saya akan jawab secara dalil. Dalil itu kalau Al-Qur'an dari hadis, dari ijma ulama. Dalil ibu itu artikel hadis.com. Hadis itu Masa? bukan artikel, PA. Hadis satu Mana? hadis akan Di mana ditulis hadisnya? dalam Saya buka di sini. Al-Qur'an Saya sama. Muslim berapa? Blow on kau itu. Blow on kau itu. Keluar kata-katanya Hadis, kan? ayat Al-Qur'an. Udah keluar Dengar, katanya dengar kan, dulu blow on kita. lagi kan? Dengar dulu, semakin kesini keluar kamu semakin aslinya. menunjukkan keblow onan kamu. Begini ya, dengar Keluar dulu. asli.